Ingin perang dihentikan dan kedamaian segera, ribuan tentara Ukraina memberontak dari Zelensky dan pilih menyerah ke Rusia. Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Zelensky tengah dilanda kepanikan, ribuan pasukan andalannya dilaporkan telah melakukan aksi yang di luar dugaan. Bagaimana tidak, dikabarkan beberapa pasukan dinyatakan telah menyerahkan diri ke Rusia dan memilih jalan perdamaian dan tak ingin melanjutkan perang serta menekan angka jatuhnya korban. Mereka rela berkhianat pada negaranya demi perdamaian dan kemanusiaan tanpa harus memikirkan ambisi pemimpinnya yang mantan Badu TV, lalu terjebak bujukan hingga rayuan NATO untuk menjadi anggota. Namun pada faktanya, NATO hanyalah menggunakan Ukraina sebagai aktor untuk mengacaukan Rusia. Sementara itu diberitakan sebelumnya setelah digempur habis-habisan oleh Rusia, sebagian tentara di wilayah Zaporozhye menyerah. Pejabat gubernur wilayah itu, Yevgeny Balitsky, mengatakan peloton prajurit Ukraina yang dikerahkan untuk melakukan serangan balasan justru menyerah semua. Saya dapat mengatakan bahwa baru-baru ini selama sekitar 1 bulan, musuh mulai menyerah dan bukan hanya 1 atau 2 orang sekaligus, namun ribuan. Karena ada pembelotan di musim dingin yang segera tiba. Sekarang seluruh unit menyerah, katanya dikutip dari TASS. Menurut Balitsky, pasukan Ukraina yang menyerah kepada Rusia ditahan secara layak. Tidak ada tahanan perang yang disiksa. Saya berbicara dengan beberapa orang yang menyerah. Tidak ada yang memukuli siapapun. Tidak ada yang menyiksa siapapun. Semua orang menerima kondisi normal, tambahnya. Militer Ukraina melawan balik Zelensky, boneka barat diseret paksa dari kursi presiden oleh seluruh warga Ukraina yang menderita. Mungkin inilah akhir dari pengabdian Zelensky sebagai boneka barat. Kemarahan tengah memuncak dirasakan militer Ukraina dan jutaan warganya. Bahkan hal ini sampai membuat Zelensky tak berada di Kiev, yang dikabarkan menghindari kerusuhan yang mulai menjalar ke seluruh wilayah. Militer Ukraina marah karena mereka telah kehabisan ataupun mereka banyak kehilangan perangkat militer hingga tidak adanya latihan yang pasti, namun terus harus siaga melawan Rusia yang sudah jago dalam perang. Kami tidak mau seperti ini dan solusinya si pelawak harus terguling dari kekuasaannya sekarang. Donor Ukraina NATO hampir tidak memiliki apa-apa lagi di gudang senjata mereka untuk dikirim ke Ukraina. Meskipun Kiev menekan Amerika Serikat dan Eropa untuk sistem rudal jarak jauh untuk menjaga pasukan Rusia, kata seorang mantan komandan artileri NATO kepada Sputnik News Agency. Semua mata tertuju pada Amerika Serikat setelah seorang pejabat Gedung Putih mengumumkan paket bantuan $700 juta Amerika berikutnya
akan mencakup sistem peluru kendali HIMARS yang dapat mencapai target hingga 50 mil jauhnya, namun tak ada hasil apa-apa. Ini benar-benar tidak dapat membuat perbedaan di medan perang. Selain itu, penembak harus dilatih di luar negeri. Dan sebagai komandan artileri yang menganggap bahwa Anda perlu 1 tahun untuk memastikan tim penembak sepenuhnya mampu menggunakan artileri di lokasi. Kemampuan dan akurasi terbaik mereka, oleh karena itu, bantuan Amerika Serikat dan Eropa tidak akan terlalu efektif, kata Pierre Henrot. Logistik adalah titik lemah lain dari rencana sekutu untuk membantu Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Persenjataan sangat bergantung pada rantai pasokan untuk suku cadang dan amunisi. Ahli menjelaskan armada perlu dibawa oleh ribuan ke oposisi dan jalur logistik dapat dengan mudah terganggu oleh Angkatan Udara Rusia dan juga rudal jelajah. Pihak Ukraina juga membutuhkan suku cadang yang harus didatangkan dari Amerika Serikat atau Eropa di NATO. Pemesanan segalanya dari senjata hingga minyak dilakukan dengan sistem komputer. Pierre Henrot mengatakan ragu bahwa Ukraina akan diberikan akses ke jaringan logistik NATO. Yang diperlukan hanyalah batalion logistik Ukraina untuk menyerah kepada Rusia agar prosedur dan peralatan rahasia NATO jatuh ke tangan tentara Rusia. Sementara itu diberitakan sebelumnya setelah digempur habis-habisan oleh Rusia, sebagian tentara di wilayah Zaporozhye menyerah. Pejabat gubernur wilayah itu, Yevgeny Balitsky, mengatakan peloton prajurit Ukraina yang dikerahkan untuk melakukan serangan balasan justru menyerah semua. Saya dapat mengatakan bahwa baru-baru ini selama sekitar 1 bulan musuh mulai menyerah dan bukan hanya 1 atau 2 orang sekaligus, namun ribuan. Karena ada pembelotan di musim dingin yang segera tiba. Sekarang seluruh unit menyerah, katanya dikutip dari TASS. Menurut Balitsky, pasukan Ukraina yang menyerah kepada Rusia ditahan secara layak. Tidak ada tahanan perang yang disiksa. Saya berbicara dengan beberapa orang yang menyerah. Tidak ada yang memukuli siapapun. Tidak ada yang menyiksa siapapun. Semua orang menerima kondisi normal, tambahnya.